Halo sahabat planter Indonesia dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, izinkan saya sedikit membahas tentang yang namanya kapur pembenah tanah. Dimana sampai pada hari ini masih banyak yang bingung membedakan antara mana yang kapur dolomit, mana yang kapur pertanian. Nah, untuk itu, simak video berikut ini. Perlu kita ketahui bahwa antara kapur dolomit dan kapur pertanian itu merupakan dua produk yang berbeda, di mana kapur dolomit mengandung unsur yang pertama adalah 28% kalsium oksida atau CaO, yang kedua 18% magnesium oksida atau MgO. Nah, sedangkan kapur pertanian atau disingkat dengan kaptan memiliki unsur 80% kalsium karbonat atau CaCO3. Dari unsurnya tersebut kita mengetahui bahwa dua produk ini merupakan dua produk yang berbeda. Pertanyaannya adalah yang mana yang cocok digunakan untuk tanaman kelapa sawit, yaitu kapur dolomit. Kenapa kapur dolomit? Itu dikarenakan tanaman kelapa sawit membutuhkan yang namanya unsur magnesium, Mg, dalam jumlah yang lumayan. Nah, fungsi unsur magnesium ini adalah sebagai salah satu unsur untuk pembentukan klorofil atau zat hijau daun pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kalau Bapak Ibu masih bingung yang mana yang kapur pertanian, yang mana kapur dolomit, berikut saya kasih contoh produknya. Dimana yang ini adalah contoh produk kapur dolomit dengan kandungan yaitu 28% kalsium oksida atau CaO. Berikutnya adalah 18% magnesium oksida. Sedangkan contoh produk kapur pertanian adalah seperti ini, dengan rumus kimia 80% CaCO3 atau kalsium karbonat. Bagi yang belum mengetahui bahwa kapur pembenah tanah ini fungsinya adalah untuk menetralkan keasaman tanah, di mana fungsi kalsium atau Ca di sini, karena kalsium itu di dalam tabel periodik unsur itu sifatnya alkali atau basa. Jadi ketika tanahnya asam, pH-nya di bawah 4 misalnya, ketika dikasih kapur dolomit, itu kalsium akan menaikkan pH-nya. Perlu kita ketahui bahwa pH pada kebun kelapa sawit itu rentang idealnya adalah 5 sampai 6. Dia tidak terlalu asam ataupun tidak terlalu basa. Jadi dalam rentang pH ini, semua unsur yang kita berikan, pupuk yang kita berikan, itu bisa masuk. Kalau pH-nya terlalu asam ataupun terlalu basa, itu kalau kita kasih pupuk, itu nggak ada gunanya, teman-teman. Jadi bagaimana cara kita mengukur pH? Nah, caranya adalah, salah satunya yaitu dengan menggunakan pH meter. Jadi nggak bisa kita ambil tanah, taruh di piring, kemudian dibacain doa, itu nggak bisa. Harus melalui uji laboratorium, atau dengan cara mudahnya yaitu dengan menggunakan pH meter tanah ataupun kertas lakmus, itu juga bisa. Adapun indikator tanah yang sifatnya asam, itu biasanya tanah yang pH-nya rendah, biasanya ditumbuhi dengan yang namanya tanaman senduduk. Kalau kata kami di sini, itu kaduru namanya. Itu kalau dia dominan di kebun kelapa sawit, artinya adalah pH tanahnya terlalu rendah. Kalau di kebun Bapak Ibu sudah banyak ditumbuhi dengan tanaman senduduk, baik itu di piringan ataupun di gawangan matinya. Nah, hal utama sebelum Bapak Ibu melakukan pemupukan adalah sebaiknya cek pH tanahnya. Kalau pH tanahnya ternyata asam di bawah 4 misalnya, itu lebih baik menunda pemupukan seperti pemupukan urea, TSP, dan KCl. Akar tidak bisa menyerap unsur pada pupuk yang kita berikan kalau pH-nya terlalu asam ataupun terlalu basa. Jadi peran pH di dalam tanah itu sangatlah fatal ya teman-teman.
Karena di tempat saya itu banyak kasus sebenarnya, di mana kebun kelapa sawitnya dipenuhi oleh tanaman senduduk ataupun ilalang. Kemudian dikasih pupuk jor-joran sampai berkilo-kilo, ada yang ngasih pupuk sampai 9 kilo per pokok per tahun. Itu tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Yang ada malah makin hancur tanahnya. Nah, jadi bagaimana cara kita menetralkannya? Yaitu salah satunya dengan kapur dolomit. Yang kedua dengan pemberian bahan organik setiap tahunnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rubah mindsetnya. Kalau produktivitas kelapa sawit itu nggak melulu soal pupuk. Hal paling utama yang perlu kita jaga adalah kesehatan tanahnya. Kalau tanahnya sehat, maka pemberian pupuk itu bisa kita kurangi. Jadi demikian video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.